Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Darmawan Ali dengan NIM 20304111012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum biologi perikanan mengenai pola pertumbuhan ikan nila atau Areochromis niloticus. Yang pertama kita bahas yaitu latar belakang. Latar belakang di sini itu ada biologi perikanan, lalu pertumbuhan ikan dan ikan nila. Pertama-tama dalam hal biologi perikanan. Yang kita ketahui, biologi perikanan adalah aspek penting dalam kajian-kajian ilmu-ilmu pada perikanan. Ikan pada umumnya menjadi salah satu organisme yang sering digunakan sebagai objek penelitian. Biasanya dilakukan untuk perkembangan keilmuan mengenai perikanan. Lalu untuk lebih jelasnya lagi itu di poin ke-2. Di sini ikan yang kita gunakan untuk penelitian adalah ikan nila dan yang kita teliti adalah mengenai pertumbuhan dari ikan tersebut. Dan parameter yang diukur adalah kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan fekunditasnya. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui frekuensi panjang dan bobot ikan, lalu mengetahui pola pertumbuhan ikan nila atau Areochromis niloticus. Yang ketiga adalah mengetahui mengenai tingkat kematangan gonad, lalu yang keempat juga mengetahui mengenai indeks kematangan gonad, dan yang terakhir adalah mengetahui mengenai fekundita. Lalu sekarang kita membahas mengenai peran frekuensi ikan nila itu sendiri. Betina memiliki perbedaan dalam frekuensinya. Untuk sebaran frekuensi panjang dan berat, yakni jantan dan betina yang telah didapatkan dari data akan ditampilkan pada tabel yang ada di atas. Seperti dari tabel yang bisa kita lihat, di situ dijelaskan ada selang kelas atas dan ada selang kelas bawah, lalu ada nilai tengah, lalu ada frekuensi individu itu sendiri, yang jantan maupun betina. Dari tabel itu kita bisa tahu tuh seperti selang kelas atas yang milimeternya 145 sampai 154 itu mempunyai nilai tengah 149,5. Itu untuk jantan tidak ada, tapi di betina ada 5 ekor. Lalu untuk selang kelas atas yang 155 hingga 164, di situ jantannya terdapat 2 dan betinanya 10. Lalu selang kelas atas yang 165 sampai 174, itu jantannya ada 3 dan betinanya ada 10. Lalu untuk selang kelas atas yang 175 sampai 184, di situ jantannya terdapat 4 ekor dan betinanya 6 ekor. Lalu ada lagi selang kelas atas yang dari 185 hingga 194. Di situ jantannya ada 7 ekor sedangkan betinanya tidak ada. Lalu ada lagi yang 195 sampai 204. Di situ jantannya ada 2 ekor, betinanya 1 ekor. Dan yang terakhir itu selang kelas atas yang 205 sampai 214. Di situ jantannya ada 1 dan betinanya tidak ada. Lalu yang selanjutnya adalah pola pertumbuhan ikan nila itu sendiri. Bobot ikan memiliki hubungan dengan panjang tubuhnya. Di atas terdapat 2 gambar yang di situ dijelaskan pola pertumbuhan panjang bobot ikan yang berbentuk diagram kurva dengan menggunakan regresi linear. Lalu berdasarkan analisis data bahwa nilai B untuk ikan betina dan jantan adalah B tidak sama dengan 3. Berarti pola pertumbuhan ikan nilainya yaitu isometrik. Uji T ini dilakukan untuk bentuk uji tidak lanjut dari penentuan pola ikan nila betina dan jantan. Dan yang selanjutnya adalah tingkat kematangan gonad. Setiap ikan memiliki tingkat kematangan gonad yang berbeda-beda sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan beberapa faktor internal maupun eksternalnya. Pada gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan bahwa ada kebersamaan waktu panjang ikan nila betina pada selang kelas 145 hingga 154 mm memiliki TKG yang beragam, tetapi didominasi oleh TKG 3 dan TKG 1. Namun, pada selang kelas ini mengandung TKG 4. Sementara ikan nila betina yang panjang selang kelasnya itu 155 hingga 164 juga beragam, tetapi didominasi oleh TKG 3. Tetapi pada ikan nila jantan berbeda. Presentasi dan selang kelas pada ikan nila jantan didominasi oleh 2 TKG yang akan ditunjuk oleh gambar yang ada di sebelah kanan. Dari data yang ada di sebelah kanan kita dapat mengetahui bahwa
Persentase dari panjang kelas ikan jantan didominasi oleh 2 TKG, yaitu TKG 1 dan TKG 2. Sementara itu, TKG 3 hanya ada pada satu selang kelas saja, yakni dalam selang kelas 185 hingga 194 mm. Yang selanjutnya adalah indeks kematangan gonad. Hal ini diketahui dengan cara membandingkan bobot gonad dan bobot tubuh yang memiliki nilai berbeda pada ikan nila betina dan ikan nila yang jantan. Biasanya memiliki nilai indeks kematangan gonad yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal. Pada gambar yang ada di atas, itu kita dapat mengetahui bahwa indeks kematangan gonad ikan nila betina itu lebih tinggi daripada ikan nila jantan. Nilai indeks kematangan gonad ini tidak stabil, tetapi indeks kematangan gonad ikan nila betina tetap lebih tinggi dari yang jantan. Selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas sendiri adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh semua ikan. Penentuan fekunditas ini biasanya dilakukan dengan melihat perbandingan antara bobot atau panjang ikan dengan nilai fekunditasnya. Pada gambar di atas, fekunditas negatif semakin bertambah panjang ikan, maka fekunditasnya bertambah sebesar 55 butir. Dan yang terakhir adalah panjang usus. Panjang usus ikan nila memiliki hubungan dengan panjang tubuhnya serta bobot pada ikan. Hal ini itu menentukan kebiasaan makanannya. Berdasarkan kebiasaan makan ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ikan karnivora, herbivora, dan omnivora. Hasil analisis nilai panjang usus dan panjang tubuh untuk menentukan kebiasaan makan ikan itu ada di gambar yang di atas. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ikan nila memiliki kebiasaan makannya yaitu herbivora karena panjang usus lebih panjang daripada panjang tubuhnya. Untuk kesimpulannya yaitu hubungan panjang dan bobot ikan nila atau Oreochromis niloticus sangat erat karena panjang ususnya lebih panjang daripada tubuhnya serta panjang bobot antara ikan nila betina dan jantan memiliki hubungan yang sangat erat juga. Gonad merupakan organ reproduksi pada ikan penghasil telur. Panjang usus pada ikan nila dapat menunjukkan kebiasaan makanannya, yaitu herbivora. Karena usus ikan lebih panjang dan tersusun rapi daripada panjang tubuhnya. Tingkat kematangan gonad memiliki beberapa jenis, yaitu TKG 1, 2, 3, dan 4. Pada indeks kematangan gonad ikan nila menunjukkan bahwa semakin besar ukuran gonad pada ikan nila, maka semakin besar juga ukuran tubuh dan telur bagian tengahnya. Nilai fekunditas pada ikan nila itu ditentukan oleh panjang tubuh dan berat pada tubuh ikan itu sendiri. Mungkin hanya sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.